Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyah mubarakah min indillah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatullahi hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan senantiasa untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki segala apa yang ada di atas muka bumi, apa yang ada di langit, dan semua yang ada di antara keduanya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian lantunan sholawat serta salam mudah-mudahan bisa senantiasa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk menjalankan kebaikan, senantiasa diberi konsistensi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek dan dimensinya. Kemudian kelak di hari akhir kita diperkenankan untuk memperoleh syafaatnya, baik yang Allah Subhanahu wa taala lewatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maupun melalui amalan-amalan yang lain, di antaranya adalah Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi bagi umat-umatnya yang mau untuk memulai aktivitasnya sejak pagi hari. Barakallahu fi bukuri ummati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi-paginya umatku. Kita akan sama-sama belajar tentang Islam. Ini merupakan salah satu tema yang sangat mendasar sebenarnya, ya, karena yang namanya ma'rifatul Islam, mengenal Islam itu merupakan salah satu dari 3 kunci pokok yang dituntut oleh agama, yang dituntut oleh pemilik agama ini agar kita mengetahuinya. Ada yang namanya ma'rifatullah, ada yang namanya ma'rifatu ar-rasul, dan ada yang namanya ma'rifatu al-Islam. Kenapa kok kita harus kembali mempelajari Islam mulai dari hal yang paling mendasar?
Karena kita lihat beberapa dekade ini atau beberapa tahun ke belakang ada sebuah fenomena dari sebagian masyarakat yang memahami Islam itu secara parsial, tidak menyeluruh, sepotong-potong. Sering terus kemudian diibaratkan oleh para cendekiawan kita, orang itu melihat Islam dengan pandangan seperti orang buta sedang memegang gajah. Nek dikengken menggambarkan gajah itu seperti apa, maka orang buta ini akan menggambarkan sesuai dengan apa yang dia pegang. Bagi orang buta yang memegang gajah itu tepat pada kakinya, maka dia akan mengatakan gajah itu seperti tiang listrik. Gawedi. Cuman bedanya tiang listrik itu halus mulus, kalau gajah agak kasar-kasar. Bagi orang buta yang memegang telinganya gajah, maka dia akan mengatakan gajah itu koyok ledri. Cuman bedanya kalau ledri itu, nek ledrinya Bojonegoro itu keras nggih. Nah, kalau Islam itu gajah itu dia lembek, lunak. Bagi orang yang kemudian orang buta yang memegang gajah pada bagian belalainya, pada bagian apa namanya ini? Gadingnya, atau memegang ekornya, nanti dia akan mengatakan hal yang berbeda. Dan itulah gambaran yang dimiliki oleh sebagian dari umat Islam saat memandang agamanya sendiri. Enggak komprehensif, tidak menyeluruh pandangannya. Sebagian memandang Islam itu hanya berupa aturan-aturan yang sangat mengikat dan ketat. Sehingga orang ketika melihat agama Islam, kok gak enak yo, urip diatur-atur koyok ngono. Sebagian yang lain memandang bahwasanya Islam itu agama yang sadis. Soalnya apa? Hampir semua hukum pidana dalam Islam itu mengajarkan hal-hal yang terus kemudian bertentangan dengan hak asasi manusia yang diikuti pada zaman ini. Potong tangan, gitu, kemudian hukum rajam, belum nanti terus kemudian penggal kepala. Kok kayaknya Islam itu sadis sekali. Belum lagi ketika dia membaca Al-Quran, ayat-ayat yang sering dibaca itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan peperangan. Oh, koyoke Islam ini memang benar-benar mengajarkan terorisme. Nah, atas dasar itulah terus kemudian perlu adanya upaya untuk membangun kembali pemahaman umat Islam tentang hakikat dari agama Islam itu sendiri. Karena ternyata kesalahpahaman dalam memandang agama Islam ini membuat orang Islam justru benci dengan agamanya sendiri. Justru mereka tidak komitmen untuk menjalankan ajaran agamanya sendiri. Sebagian yang lain terus kemudian menjadi pembebek. Wis pokoke melu apa yang dikatakan media itulah Islam. Belum lagi nanti muncul taswihat, ya, syubhat-syubhat yang terus kemudian lahir dari beberapa praktek beragama yang tidak sesuai dengan sumber-sumber dan nilai-nilai asli dalam agama Islam. Ibaratnya kalau katanya salah seorang penulis, nggih, Islam niku mahjubun bil muslimin. Dan kalimat ini sudah pernah diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan semenjak beliau belum mendirikan Muhammadiyah. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Cahaya sinar terang agama kita ini ternyata banyak ditutupi oleh
umat Islam itu sendiri. Karena apa? Yang tidak memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana dulu yang pernah difahami dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka perlu kiranya terus kemudian kita coba untuk mengkaji secara fundamental apa sih Islam itu. Nah, dalam hal ini kita akan mulai dari yang pertama tentang definisi, tentang pengertian dari Islam sendiri itu apa. Oke. Secara bahasa kita mendapati Islam itu berasal dari bahasa Arab. Yang pertama, Islam itu merupakan masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa Inggris ya gampangane jeren begitu. Kata kerja yang dibendakan, tidak mengandung keterangan waktu ataupun siapa pelaku dari aktivitas tersebut. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu menyerahkan diri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 125. Mangke panjenengan bisa lihat ayatnya bagaimana. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi. Waman ahsanu dinan, dan barang siapakah yang lebih baik agama mimman aslama wajhahu, ketimbang orang yang menyerahkan dirinya lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama yuslimu artinya menyerahkan diri. Maka seorang muslim itu dapat diartikan sebagai orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tunduk, patuh, taat untuk mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hakikatnya kita ini adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa kita menjadi hamba sahayanya Allah? Karena kita hutang terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ngerasa napa mboten nek panjenengan iki nggadah utang ten Gusti Allah. Rata-rata manusia itu lupa kalau dia itu punya hutang sama Allah. Jenengan niku sudah dipinjemin oleh Allah tubuh. Jenengan sudah dipinjemin oleh Allah mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan. Jenengan terus kemudian diberikan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala oksigen. Jenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang sehat. Termasuk di dalamnya adalah taufik untuk terus kemudian bisa melakukan kebaikan. Ini semuanya merupakan hutang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini bisa nggak membayar utang kepada Allah itu? Nggak bakalan bisa. Bagaimana bisa? Lawong jumlahnya saja itu tidak bisa kita kalkulasikan. Betul nggih? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau ada satu saja bagian anggota tubuh kita yang terus kemudian mengalami error sedikit saja, maka tubuh kita ini tidak akan bisa berfungsi secara normal. Coba bayangkan, kalau terus kemudian air yang terus kemudian melumasi mata panjenengan ini terus kemudian kering, kira-kira jenengan bisa berkedip atau enggak? Susah. Lawang kita kedip itu enggak merasa bapak-bapak ibu-ibu, kalau ternyata kedip itu nikmat.
Saking kita ini terus kemudian menganggap itu biasa, padahal itu hutang. Karena kita tidak bisa membayar hutang kita, maka kita, wis Gusti Allah, ini loh tubuh saya, ini loh jiwa saya, ini loh raga saya, semua yang saya miliki, saya jadikan sebagai budak untuk terus kemudian beribadah kepada panjenengan. Ini makna yang pertama, makna secara bahasa. Kok ada orang Islam yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat, tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti keislamannya belum sempurna. Piyambake tiang itu masih belum menjadi muslim sejati. Yang nomor dua, Islam itu kalau terus kemudian kita runut, asal katanya dia bisa terus kemudian kita bentuk menjadi sebuah kata salmun wasalamun. Artinya apa? Salmun wasalamun artinya adalah perdamaian. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Wa in janahu lisalm, kalau orang-orang musyrik itu menginginkan perdamaian denganmu ya Muhammad, maka fajnah laha wa tawakkal 'alallah, maka berikan mereka perdamaian itu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di dalam surat An-Nisa ayat 91-92, katanya adalah kata salam. Wa yulqu ilaikumus salama, dan mereka tidak memberikan kepadamu perdamaian itu. Faktuluhum, ini kata-katanya agak berat lagi ini. Faktuluhum, maka bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Ini konteksnya adalah konteks perang. Jangan terus kemudian, oh berarti kita harus membunuh semua orang-orang musyrik. Tidak seperti itu. Kalau masih ada yang berpikiran seperti itu, berarti dia masih memandang Islam itu sepenggal-sepenggal, tidak komprehensif. Maka Islam itu sejak awal mengajak orang untuk damai. Ya, Islam itu mengajak orang untuk damai. Maka kalau ada terus kemudian orang-orang yang masih menganggap Islam itu agama teroris, maka orang-orang ini salah alamat. Oke? Kalau terus kemudian dipaparkan, coba lihat pemboman di sini, pemboman di situ, terus kemudian aktivitas terorisme di sini, aktivitas terorisme di situ, itu hanya segelintir oknum yang memahami Islam tidak pada proporsinya. Kalau seandainya memang agama Islam itu teroris, umat Islam sekarang itu hampir jumlahnya 1,5 miliar. Kalau semuanya pada ngebom, entek dunia niki Pak. Tapi kenyataannya kan tidak. Yang ngebom itu ya cuman sebagian, itu juga disebut oknum. Coba bayangkan ketika agama-agama lain terus kemudian melakukan aktivitas-aktivitas terorisme, penjajahan. Amerika niku sudah menghancurkan dan membunuh manusia berapa puluh juta. Komunisme itu sudah membantai berapa puluh juta manusia demi melanggengkan kekuasaan mereka. Islam ketika mereka berkuasa, maka tidak ada satupun yang terus kemudian dibunuh tanpa ada alasan yang legal menurut syariat Islam. Ojo menungso bapak-bapak ibu-ibu, lawang semut saja itu tidak boleh untuk diganggu, semut loh. Seperti itu. Ini secara bahasa. Kemudian yang ketiga ada juga turunan dari kata Islam itu adalah salam, keselamatan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr ayat 6, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan dan kesejahteraan ketika Lailatul Qadar itu datang sampai menjelang fajar. Dan yang terakhir, dari kata Islam itu terus kemudian bisa kita turunkan menjadi kalimat
salim. Apa artinya salim? Bersih dan suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Nah, makna-makna bahasa ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam beberapa definisi secara istilah, sebagian cendekiawan, sebagian ulama menggunakan makna-makna bahasa ini untuk terus kemudian merangkai definisi secara istilah. Contoh misalkan, ada yang mengatakan Islam itu apa sih? Islam itu adalah ketundukan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan hal itu tidak mungkin bisa didapatkan dan diwujudkan kecuali orang itu memiliki hati dan jiwa yang bersih dan suci. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada banyak sekali definisi-definisi secara istilah. Cuman untuk hari ini saya akan menukil dari salah seorang ulama kontemporer. Beliau bernama Syekh Muhammad Al-Hasan Didu, wakil dari Persatuan Ulama Internasional. Okay. Beliau mengatakan bahwasanya Islam itu adalah segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang terkait dengan urusan hati, ucapan lisan maupun amalan badan. Jadi semua yang panjenengan lakukan mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, bahkan saat panjenengan itu dalam kondisi tidur, semenjak panjenengan belum lahir sampai mangke panjenengan itu masuk ke liang lahat, itu semuanya adalah agama Islam. Maka Islam itu tidak bisa dilepaskan dari kita barang sedetik saja mboten saged. Tidak bisa. Kalau kita melepaskan Islam dari diri kita, maka sedetik, semenit, sejam itu kita menjadi orang lawannya Islam apa? Kafir. Maka salah kalau terus kemudian jangan bawa-bawa Islam ke dalam politik. Salah itu. Karena kalau kita nggak bawa Islam ke dalam politik, berarti pada saat kita masuk ke politik, kita ini posisinya bukan Muslim. Islam itu adanya mau di masjid tok. Lah kalau kita keluar dari masjid ke jalan, berarti kita menjadi orang non Muslim. Seperti itu. Karena nafas kita, hati kita, lesan kita, apa yang kita lakukan, kaki ini melangkah kemana, itu semuanya adalah bagian dari Islam. Maka aneh, udah nggak usah bawa agama ke sekolah. Loh, agama kok nggak boleh dibawa ke sekolah? Berarti saya lah bukan orang Islam kalau nggak boleh bawa agama Islam ke sekolah. Karena selama kita bernafas, selama kita masih bisa hidup di atas muka bumi ini, maka pada saat itulah kita terus kemudian harus mengejawantahkan nilai-nilai keislaman itu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Hasan Didu ini, terus kemudian kita akan coba untuk menurunkannya. Kita akan coba untuk membagi-bagi Islam itu dimensinya dalam hal apa saja. Maka saya akan mengambil satu buah pernyataan dari Syekh Mahmud Asy-Syaltut. Beliau ini adalah mantan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar itu rektor Grand Syekhnya Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Dalam buku beliau yang berjudul Al-Islam, Aqidah wa Syariah, beliau mengatakan, dari Al-Quran kita tahu bahwa Islam itu memiliki dua cabang utama, yaitu akidah dan syariah. Komitmen untuk mengamalkan akidah dan syariah dalam kehidupan seorang muslim akan memunculkan cabang yang ketiga, yakni akhlak. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Islam itu secara teoritis nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok, 3 kategori. Yang pertama ada yang namanya akidah, yang kedua ada yang namanya syariah, dan yang terakhir ada yang namanya akhlak. 3 segitiga ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Oleh sebab itulah salah seorang tokoh nasional, saya nukil semuanya ini, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai temannya beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu semuanya mengatakan seperti itu, bahwasanya antara akidah syariah dengan akhlak atau adab itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan bahwasanya iman itu melahirkan syariat. Al-imanu yujibus syariah. Maka orang yang tidak mengamalkan syariat berarti dia tidak beriman. Faman la syari'ata lahu fala imanalah. Orang yang tidak mau mengamalkan syariat, maka keimanannya itu nanti dipertanyakan. Kemudian, dan syariat itu memunculkan adab. Wasyari'atu tujibul adab. Dan syariat itu memunculkan adab. Faman la adabalahu la syari'atalah wala imanalah. Orang yang tidak punya adab, orang yang akhlaknya itu tidak baik, maka kemungkinan besar dia bermasalah dalam melaksanakan dan mewujudkan syariat, dan kemungkinan besar imannya juga berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Nah, perkataan-perkataan bahwasanya iman, Islam, kemudian ihsan, kemudian akidah, syariah, dan akhlak ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bukan hanya sekedar omongan yang muncul tanpa ada dalil. Tetap ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis nomor kedua di Arba'in Nawawiyah. Hadis nomor 2 di kitab Arba'in Nawawiyah. Ketika itu Umar menceritakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi wa syadidu sawadi ar-ra's la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi, terus kemudian tiba-tiba muncul satu orang, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tapi tidak ada satupun di antara kita yang kenal. Nah, kan misalnya sekarang niki nggih, ada orang masuk sini, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tidak nampak bahwasanya orang ini orang jauh, tapi panjenengan semuanya tidak ada yang kenal. Kira-kira aneh napa mboten? Aneh. Dan itu terjadi, yang kemudian sering disebut dengan istilah hadis Jibril. Seperti itu. Kemudian pada saat itu orang ini lalu duduk di samping Nabi seolah-olah udah kenal Nabi. Tanya tentang Islam itu apa, tanya tentang iman itu apa, tanya tentang ihsan itu apa, dan tanya tentang tanda-tanda kiamat. Itu seperti apa? Diceritakan semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terus kemudian bisa kita jadikan dalam sebuah bentuk bagan atau gambaran, Islam itu terdiri dari 3: akidah, syariah, akhlak atau adab. Akidah itu adalah aspek-aspek teoritis yang harus diyakini kebenarannya meskipun kita masih belum tahu hakikatnya seperti apa. Ini akidah. Niki urusan keyakinan dalam hati. Kemudian yang kedua ada aspek syariah. Syariah itu apa? Beragam aturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Niki namanya
syariah. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan akhlak. Apa itu akhlak atau adab? Yakni kecenderungan jiwa untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Ini adab atau akhlak. Nah, dimensi Islam yang sangat menyeluruh ini terus kemudian nanti akan bisa kita pecah-pecah lagi, akan bisa kita turunkan lagi dalam beberapa poin. Misalkan, akidah itu secara gampangnya, ini versinya Nabi SAW ketika beliau menjawab pertanyaannya Jibril, mal iman. Iman itu apa sih Kanjeng Nabi? Kemudian Nabi mengatakan iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarri. Oke? Ini yang pertama, akidah. Semuanya masalah urusan keyakinan, dan kita sebenarnya belum tahu hakikat dari hal-hal ini itu apa. Ada di antara panjenengan yang sudah ketemu dengan Allah? Ada atau enggak? Kalau ada berarti wali itu. Wali murid. Belum ada, tapi kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur, Allah yang memberi rizki kepada kita. Padahal kita belum tahu hakikatnya seperti apa. Wis pokoknya yakin ngono ae. Sama seperti malaikat, sama seperti kitab-kitab, sama seperti para nabi, sama seperti hari akhir, sama seperti takdir. Semuanya abstrak karena masuk dalam ranah wilayah al-ghaibiyat, hal-hal yang tidak bisa diindra. Jenengan yakin kalau Al-Quran ini berasal dari Allah? Yakin, wis pokoknya yakin gitu saja. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Jenengan percaya ada malaikat yang tugas nyatet sekarang? Ada, tapi kita nggak pernah melihat. Itu urusan yang terus kemudian diatur oleh akidah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya syariah. Tadi aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar. Syariah ini nanti akan kita bagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah ibadah yang mengatur interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti nopo bapak-bapak, ibu-ibu? Seperti sholat. Sholat itu kan urusannya jenengan sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti puasa, seperti ibadah haji. Ini semuanya merupakan bentuk ibadah. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diatur. Jenengan sholat tata caranya diatur. Sebelum sholat jenengan juga diatur. Bersucinya bagaimana, pakainya apa, kalau tidak ada wasilah utama yaitu air harus bagaimana, semuanya diatur. Kalau ada orang sholat tiba-tiba ada cicak yang iseng berak begitu nggih, buang air terus kemudian kena baju kita, itu juga diatur oleh syariat dalam aspek ibadah. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah itu mengatur interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian muamalah ini nanti terus kemudian akan kita bagi menjadi 4 poin utama. Apa itu? Yang pertama adalah terkait dengan muamalah maliyah, aturan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan. Kalau panjenengan memberikan uang kepada seseorang, itu akadnya apa? Itu diatur dan harus jelas. Misal bapak-bapak memberikan uang kepada istrinya, itu akadnya apa, Pak? Nah, akadnya itu hibah, nafkah, atau utang, atau apa? Nah, jenengan lah mboten nate ngomong toh, wis pokoknya kita kei dhuwit ngono ae. Nggih? Termasuk niki kangge bapak-bapak yang menjadi takmir masjid. Ketika ngundang seorang ustadz, biasanya kan terus kemudian ketika ustadznya pulang diberi oleh-oleh. Nggih, ada mungkin kadang amplop, kadang berkat.
Kalau memberi amplop niku biasai jenengan akate nopo kali ustad niku. Biasai. Dikasihkan gitu aja. Bingung nanti ustadznya. Ada sebagian takmir yang kemudian mengatakan, "Tat, ini buat bensin." Berarti nek gawe mangan mboten angsal. Oh, pesene gawe bensin no. Padahal ustadz ini dari masjid sampai rumah niku nggih mboten beto kendaraan nopo-nopo. Dia jalan. Atau kadangkala, "Tat, ini buat anaknya." Loh, kalau buat istri saya nggak boleh berarti. Akadnya apa? Apakah akadnya itu ujroh, upah karena beliau telah mengajarkan sesuatu kepada panjenengan, atau akadnya hibah, atau akadnya apa? Kadangkala kita ini suka lupa tentang masalah-masalah seperti ini. Termasuk mangke ketika melakukan transaksi jual beli, hukumnya jual beli online itu bagaimana? Hukumnya dropshipping itu bagaimana? Nggih? Hukumnya orang mesen makanan itu seperti apa? Hukumnya orang yang menyewakan motor yang digadekan kepada dia itu apa? Ini dibahas semuanya dalam muamalah maliyah. Nggih? Yang kedua, di muamalah itu juga nanti akan dibahas tentang al-ahwal asy-syakhsiyah yang terkait dengan aturan rumah tangga. Dados jenengan mau nikah itu diatur sama Islam. Harus nyari yang bagaimana tipe istrinya, suaminya itu yang seperti apa sifat-sifatnya. Nanti kalau sudah menikah, terus kemudian diatur juga bagaimana interaksinya. Siapa yang wajib untuk memberikan nafkah? Hak dan kewajiban suami istri itu apa saja? Kalau suami tidak punya uang, istri harus bagaimana? Kalau orang masuk ke dalam dunia pernikahan tidak mengerti hukum-hukum yang terkait dengan ahwal syakhsiyah, nanti rumah tangganya dilalui tanpa landasan ilmu, muncul berbagai macam masalah, tapi dianggap sebagai sebuah hal yang sangat biasa. Contoh misalkan, nek ten jamaah panjenengan niki kula tanglet nggih. Ketika bapak-bapaknya tidak punya uang. Nggih, terus kemudian ibu-ibunya, istrinya itu punya penghasilan tambahan. Suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri sementara waktu. Kira-kira ibu-ibu niku langsung mengeluarkan uang itu untuk menutupi kebutuhan atau bagaimana? Nggih. Nah, salah ini. Salah. Loh serius, niki serius. Salah niku. Kudune Bu, niki jenengan perhatosaken. Bar panjenengan kemudian mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itu secara totalitas. Jenengan Bu, kalau dapat suami itu lagi ndak punya uang, lagi ndak bisa beri nafkah, jangan mengeluarkan uang seketika suami ndak tahu, kalau terus kemudian jenengan mengeluarkan uang. Selama ini kan begitu nggih? Nah, itu salah. Yang betul Doswondi, yang betul bagaimana? Yang betul adalah ibu-ibu mengeluarkan uang. Uangnya ini disedekahkan kepada suaminya. Pak, saya tahu jenengan ini tidak punya uang. Nih saya punya uang, tak sedekahkan ke panjenengan. Masya Allah, alhamdulillah hari ini dapat rezeki. Ya wes kalau gitu uang ini saya kasihkan ke kamu sebagai nafkah. Jenengan lah ngomong podo wae, lho beda. Beda. Kalau yang pertama, kalau ibu-ibunya mengeluarkan uang secara langsung, bapak-bapaknya belum menunaikan kewajibannya memberi nafkah. Benar ibunya dapat pahala sedekah, tapi juga menutup pintu suaminya ini melaksanakan kewajibannya. Jadi yang dapat ganjaran siapa? Ibunya toh, egois jenengan Bu. Tapi kalau jenengan memberikan uang kepada suami, suami mengembalikan uang itu kepada istri atas nama nafkah, istri mendapatkan ganjaran paling baik dalam urusan sedekah, suami tidak berdosa karena dia sudah melakukan kewajibannya. Kudune seperti itu.
Besok lagi Bu, seperti itu. Mbar nalikane panjenengan blonjone kurang, bapak-bapak nggih ngerti. Kadangkala bapak-bapak itu memang pikirannya makro semuanya. Suami kekurangan istri kekurangan uang itu ndak ngerti. Bapak-bapak kan suwering, "Leh, wis dikei dhuwit 100.000 dina iki kok sik kurang iku piye ceritane?" Rata-rata bapak-bapak kan seperti itu. Nggak tahu bapak-bapak ini kalau cabai itu harganya sekarang mahal, minyak goreng harganya mahal, anaknya 4 sekolah semuanya. Pasti ada bapak-bapak yang ngomong, "Biyen tak kei 50.000 cukup, saiki kok gak cukup." Loh Pak, anakmu wis 4 sekolah kabeh Pak. Ya pasti nggak cukup. Nah, disinilah terus kemudian ilmu tentang ahwal syakhsiyah ini harus dipelajari. Termasuk nanti ketika ada seorang suami tiba-tiba keceplosan, "Tak cerai kamu," itu hukumnya seperti apa? Saya pernah mendapatkan kasus, ada seorang suami itu tiap kali marah, bapak-bapak, ibu-ibu, mengucapkan cerai itu lebih sampai 20 kali. Dan selama itu pula dua-duanya masih tidur dalam satu ranjang. Ini hukumnya bagaimana? Pokoknya mabuk tak pegat nggih bahasane orang Bojonegoro nggih. Seperti itu. Ini kan bahaya. Termasuk nanti ahwal syakhsiyah ini membahas ketika ada harta warisan. Ini yang kedua. Yang ketiga, muamalah itu juga mencakup dimensi hududun wa jinayat. Hukum-hukum pidana dalam Islam. Yang termasuk hukum pidana itu apa saja, hukumannya bagaimana. Ini yang jarang diketahui oleh sebagian besar masyarakat muslim. Sing ngertine nek maling kudune potong tangan. Lah sekarang saya tanya, kalau jenengan pergi pagi ini ke Masjid At-Taqwa, bawa sandal harganya 500.000, ujuk-ujuk ketika pulang kok wis gak ono, yang ngambil sandal itu maling napa mboten? Nek kalau kita masyarakat awam, iku maling iku, kudu dipotong tangane. Belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus mendefinisikan, memberikan arti maling itu apa, pencurian dalam hukum syariat itu bagaimana. Oke? Kalau misalkan saya taruh HP saya di sini, saya tinggal ke kamar mandi, saya balik HP-nya sudah diambil orang, maling atau bukan orang ini? Bukan maling dia. Dia hanya memanfaatkan kelengahan dan kelalaian saya, tapi tidak bisa dihukumi maling. Begitu. Mengamankan. Tapi kok dibawa terus, nggak dibalik-balikin. Ini hal-hal yang sebenarnya lazim ada di masyarakat kita tentang kesalahpahaman, tentang mispersepsi tentang hukum-hukum pidana dalam Islam. Termasuk hal-hal yang tidak pernah dibahas. Misal, orang kalau tidak sholat itu termasuk hukum pidana atau tidak dalam Islam? Masuk dalam hukum pidana. Dan itu bisa nanti diadili di pengadilan. Hukumannya juga sudah ditentukan. Ya, baik orang yang tidak sholat karena dia malas-malesan, maupun yang tidak sholat karena dia meyakini sholat itu tidak wajib. Termasuk hukum orang yang puasa tapi tidak sholat, orang sholat tapi tidak puasa, atau orang tidak puasa tidak sholat. Itu masuk dalam ranah pidana semuanya itu, dan dibahas oleh syariat kita. Cuman jarang nyampe ke kita sebagai masyarakat muslim. Seperti itu, sehingga yang muncul adalah mispersepsi, Islam itu agama kejem. Mosok wong maling ae kok dipotong tangan, nek malinge 1000 piye? Mosok dipotong tangan juga? Lah, ini yang harus diluruskan ini. Dan yang terakhir, kalau di muamalat itu ada namanya siasah syariah yang terkait dengan hukum tata negara. Yang terkait dengan hukum tata negara. Politik itu diurus juga. Gimana cara milih pemimpin, kriterianya seperti apa. Ini bukan dalam rangka mau pemilu, bukan. Karena ini mau pemilu, nggak mau pemilu tetap harus disampaikan. Pemimpin itu kudunya memiliki sifat-sifat A, B, C, D, E, F, G. Dan itu sudah ditulis semuanya oleh para ulama kita. Kitanya yang
jarang kemudian untuk mentelaah. Nggih. Nanti ketika terus kemudian menyusun APBN bagaimana, menyusun APBD bagaimana, boleh nggak pemimpin itu kemudian menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya. Diatur itu semuanya, Pak. Ini masuk dalam kategori syariat. Nggih, ini masuk dalam kategori syariat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah aspek akhlak. Aspek akhlak ini menjadi tolak ukur puncak kesolehan seorang muslim atau mukmin. Karena apa? Akidah yang ada pada diri seseorang dan pelaksanaan perwujud dan implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari itu pasti berujung pada perbaikan akhlak. Jenengan tingali ibadah. Kalau panjenengan lihat ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, semuanya akan mewujudkan akhlak yang terpuji. Contoh yang paling pertama, sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah seseorang itu untuk melakukan fahisyah. Kalau diterjemahkan perbuatan keji. Tapi kalau di dalam tafsir itu biasanya fahisyah itu hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang jorok, yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya seksualitas. Ngomong jorok. Orang yang sholat nggak pernah ngomong jorok, bapak-bapak, ibu-ibu. Berarti kan dia memiliki akhlak, dia memiliki adab. Orang nggak gampang terus kemudian mengatakan anjing, mengatakan, kalau bahasanya anak-anak sekarang bukan anjing tapi berubah menjadi anjay. Nah, kalau jenengan mendengar anak-anak kita mengatakan anjay, itu plesetan dari anjing, sama saja. Nggak gampang mengatakan perkataan-perkataan buruk lah, nggak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti malah jadi jariah dosa buat saya. Diajari Ustadz Iko. Seperti itu. Nggak bisa. Karena apa? Dia sudah terus kemudian dicegah oleh sholatnya. Dia memiliki kamera CCTV yang otomatis mengawasi dia 24 jam. Dia tidak akan pernah melakukan zina, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan homoseksualitas, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan lesbianisme, nggak pernah. Karena apa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Dan kemungkaran, segala hal yang terus kemudian tidak diridhoi oleh Allah, nggak pernah. Okay? Dan baisnya itu adalah Allah, ya, termasuk puasa la'allakum tattaqun, ya, termasuk haji fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, termasuk zakat, itu semuanya nanti ujung-ujungnya pasti memuncak pada yang namanya perbaikan akhlak. Yang dikatakan oleh Nabi itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Seperti itu. Tidak seperti orang-orang barat. Orang-orang barat itu kan seringkali dikatakan mereka lebih islami daripada kita. Karena satu, mereka tidak pernah mengganggu tetangga. Mereka selalu jujur, memiliki integritas yang sangat tinggi. Ini kan yang disebut akhlak oleh orang-orang barat. Etikanya bermoral, lingkungannya bersih, tidak jorok dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak berakhlak, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melakukan zina di sembarang tempat, zina dengan sembarang orang, ketika mereka terus kemudian nenggak minum-minuman keras, itu benar, hubungan antar manusianya baik, tapi hubungan dengan Tuhan jelek. Maka kalau ada orang yang mengatakan Singapura itu lebih islami dalam beberapa aspek, tapi dalam aspek yang lain mereka lebih kufur daripada umat Islam. Lawang judi di sana kan legal. Jenengan di sini sabung ayam kan ditangkap polisi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagus atau tidaknya ibadah dan komitmen terhadap nilai Islam dalam muamalah sangat terkait erat dengan eksistensi akhlak atau adab yang ada pada diri seseorang. Kalau panjenengan pengen ngukur ibadah panjenengan itu baik,
implementasi muamalah jenengan itu baik, atau iman panjenengan itu benar-benar kokoh dan kuat, jenengan lihat kira-kira akhlak panjenengan itu sudah sebaik apa. Makanya terus kemudian satu hal yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi bisa memasukkan kebanyakan manusia ke dalam surga, itu apa? Akhlak. Karena apa? Akhlak ini puncak dari ibadah. Oke? Orang ketika sholat mau berbuat maksiat, itu terus kemudian dia yanzajir li nafsi, akan terus kemudian terhalangi. Oh, saya baru sholat, mosok kok yang jupuk sandale wong rek? Pasti dia akan memikir seperti itu. Tapi kalau sholatnya bermasalah, entah itu karena tidak khusyuk, entah karena toharohnya tadi tidak sempurna, entah karena terus kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti sholat di luar waktu yang sudah ditentukan, maka orang-orang yang seperti ini akan memiliki kecenderungan memiliki akhlak buruk lebih besar. Seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, kenapa kok hal-hal sepele ini hari ini kita bahas dan kita jadikan sebagai bahan untuk berintrospeksi? Karena begini, saat ini kita menghadapi sebuah masa di mana Islam itu satu, sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak difahami secara syamilun kamilun, komprehensif dan lengkap. Yang kedua, kenapa kok Islam itu sering tidak difahami secara komprehensif? Karena kita ngajinya juga sering kepontal-pontal. Kita ngajinya juga tidak berjenjang sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengajarkan apapun pasti secara tadarruj, berjenjang, bertahap, tidak terus kemudian langsung sakdek, saknyet. Contoh misalkan masalah banyak yang terjadi di zaman kita ini, bahkan terus kemudian menghiasi banyak media-media sosial, adalah ketika seseorang belajar akidah, belum kenal sama Allah, belum tahu hak dan kewajibannya Allah, belum kenal dengan Kanjeng Nabi, belum tahu Islam itu apa, ujuk-ujuk langsung berbicara tentang urusan asma wa sifat, perdebatan para ulama terkait dengan asma wa sifat. Contoh misalnya, belum kenal sama Allah dengan benar-benar, tiba-tiba mengatakan ma makna Allahu alal arsyistawa. Apa artinya Allah itu beristiwa di atas arsy? Debat. Maknanya adalah begini, maknanya adalah begini, debat terus sampai sekarang nggak ketemu jalur keluarnya, nggak ketemu. Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Yang penting, sudah kenal Allah belum? Oh kenal, coba sekarang kalau saya tanya, Allah itu kalau dia sedang murka, kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah? Oh pasti memberikan azab. Loh belum tentu. Allah itu kalau sedang cinta kepada seseorang melakukan apa? Oh dia pasti akan diberikan banyak kenikmatan. Oh belum tentu. Allah itu siapa? Hakikatnya bagaimana? Sifat-sifatnya apa? Kita belum tahu. Kemudian kita sudah berdebat tentang hal-hal yang sebenarnya tidak begitu fundamental. Dalam akidah misalkan, ada pertanyaan, orang tuanya Nabi itu kafir atau muslim? Padahal kalau jenengan tahu orang tuanya Nabi itu muslim atau kafir, nopo iman panjenengan bertambah? Enggak juga. Nopo panjenengan terus kemudian otomatis masuk ke dalam surga? Enggak juga. Wes enggak usah diurus dulu hal-hal yang seperti ini. Termasuk ketika kita membahas tentang hari kiamat, kita sibuk untuk meneliti tanda-tandanya. Imam Mahdi kira-kira metune kapan yo? Padahal ada hal yang lebih fundamental. Barangkali Imam Mahdi belum keluar, kiamat kubro belum muncul, kiamat sugro sudah terjadi pada diri panjenengan. Kira-kira sudah siap atau belum? Kita jarang mikir di situ.
Kita mikirnya, wah ini bentar lagi ada perang dunia ketiga ini. Wah kita harus siap-siap, kita harus hijrah ke Syam, kita harus membantu. Seperti itu. Padahal kita hal-hal yang lebih fundamental daripada itu tidak tahu. Seperti itu. Termasuk dalam urusan syariat. Syariat itu kan terdiri dari ibadah dan muamalah. Selama ini kita itu kalau belajar syariah cuman dua saja bapak-bapak ibu-ibu. Nek enggak toharoh yo sholat. Masuk poso sing ngajar pun meninggal. Diulangi malih dari toharoh, sholat. Mau masuk puasa, giliran jamaahnya yang keburu meninggal. Enggak sampai-sampai hukum tentang puasa itu enggak pernah atau jarang sekali kita bahas. Makanya sampai hari ini kita masih berdebat kapan riyoyone, kapan posone. Sering. Kalau kita mau duduk bareng, membahas hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek puasa, itu selesai insya Allah. Karena ilmunya ada. Nah sekarang kan kita debatnya nggak pakai ilmu. Wong tukang beca bisa debat ulama, iya kan? Nggak ada otoritasnya. Belum lagi mangke masalah zakat, ini malah nggak pernah dibahas sama sekali ini. Nggak pernah dibahas. Orang itu kalau ceramah tentang zakat, sedekah pasti motivasi. Nek jenengan sedekah dapat apa? Nek jenengan sedekah keutamaannya apa? Nek jenengan zakat keutamaannya apa? Nek mboten zakat nanti ancamannya apa? Tapi orang itu ketika mau zakat bingung. Iki zakat yang harus saya keluarkan berapa? Dibagi kepada siapa? Dibayarkan kemana? Nggak tahu. Karena memang teknisnya, aspek-aspek syariatnya nggak dibahas. Orang lebih senang untuk kemudian memotivasi. Giliran ditanya, Tat, saya pengen bayar zakat, tolong hitungkan harta saya. Aku gak ngerti ya Pak. Sama kayak kemarin, pernah ada satu kasus ketika kita berbicara tentang hukum riba, bapak-bapak, ibu-ibu. Tiba-tiba setelah kita selesai membicarakan tentang hukum riba, ada bapak-bapak datang ke saya. Ustadz ngapunten, semua yang panjenengan katakan itu kita insya Allah yakin kebenaran dan mau melakukan. Masalahnya saya ini sekarang tidak punya uang, nopo panjenengan mau minjemin biar nggak kena riba. Kalau saya ke bank kan kena riba. Kita tidak bisa menjawab itu. Ini yang jadi, padahal kalau kita berbicara tentang syariat bukan hanya yang terkait dengan aspek hukum, ini halal haram, ini wajib, ini sunnah, enggak, tapi solusinya bagaimana? Kira-kira lazismu bisa memberikan solusi apa bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu dan dia sudah terjerat dengan rentenir begitu dahsyatnya? Kira-kira solusinya bagaimana? Jangan sampai nanti panjenengan riba itu demi Allah haram, yang melakukan riba itu dosanya lebih hina daripada orang yang berzina dengan pelacur sebanyak 72 kali. Itu insya Allah kita semuanya sudah paham. Cuman masalahnya, Pak, saya punya hutang, tolong dilunasi hutang saya, nanti tak bayarkan jenengan. Kira-kira jenengan mampu atau enggak? Bisa memberikan solusi atau enggak? Seperti itu. Termasuk hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek muamalah, ini juga terus kemudian jarang, bahkan mungkin nggak pernah dibahas. Ini sebagai pemantik saja bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti terutama bagi para takmir, monggo apa yang seharusnya kita pelajari dalam agama ini lebih diatur dengan seksama. Jangan sampai terus kemudian 1 bulan 4 kali pengajian semuanya tematik kabeh diserahkan ustadznya. Maka nanti akan terjadi pembahasan seperti Ramadan kemarin di salah satu masjid, saya dibilangin jamaahnya, Mas, hari 1 sampai hari ke-6 semua penceramah kultum terawihnya bahas masalah takwa kabeh. Jamaah bosen nih. Padahal jamaah itu masih ada yang belum tahu kalau dia mau bayar fidyah itu gimana tata caranya, diberikan kepada siapa, masih belum tahu.
Nah, monggo kita atur kembali pola belajar kita terhadap agama. Mudah-mudahan semua aspek agama ini nanti bisa kita pahami dengan komprehensif, menyeluruh, bukan sepotong-potong yang akan menimbulkan mispersepsi terhadap Islam itu sendiri, sehingga secara tidak langsung kita benci dengan Islam. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, memicu kita untuk memperbaiki cara belajar kita terhadap agama Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.